Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Barlianto dari Prodi Manajemen kelas MJ 701. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan topik sinkronisasi standar kerja, KPI, dan skema kompensasi untuk mendorong budaya kerja berprestasi. Selanjutnya mengenai latar belakang dan fokus permasalahan. Ini berangkat dari dinamika bisnis modern dan digitalisasi yang menuntut organisasi itu memiliki sistem kinerja yang terukur dan objektif. Saat ini, SDM tidak lagi hanya dipandang sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi sebagai aset strategis penentu daya saing perusahaan, khususnya di sektor manufacturing. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemukan ketidaksinkronan antara KPI dan sistem kompensasi yang memicu persepsi ketidakadilan, menurunnya motivasi, serta konflik internal. Oleh karena itu, fokus permasalahan kami ini mencoba untuk bagaimana merancang standar kinerja dan KPI yang smart, bagaimana mengaitkan KPI dengan kompensasi berbasis kinerja, apa saja kendala implementasi lingkungan manufaktur. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di wilayah Bekasi dengan sumber data berupa KPI produksi, kualitas, kehadiran, dan juga realisasi insentif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi data kinerja, serta analisis laporan internal. Pendekatan studi kasus dipilih agar penelitian ini dapat memahami fenomena secara mendalam dan melihat langsung antara teori manajemen ya dengan aktualnya dan juga praktek di lapangan. Selanjutnya, kajian teori pendukung. Kajian teori yang digunakan sebagai landasan penelitian antara lain, pertama, manajemen kinerja menurut Aguinis, yang menekankan siklus perencanaan, monitoring, evaluasi, dan penghargaan. Kedua, konsep KPI Smart, agar indikator kinerja dapat diukur secara objektif dan relevan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, equity theory, yang menyatakan bahwa keadilan dalam pemberian imbalan sangat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Keempat, teori kompensasi. Menurut Tesler, yang menjadi imbalan menjadi finansial dan non-finansial sebagai alat motivasi dan retensi karyawan. Teori-teori ini menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian. Berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang signifikan, di mana output per jam meningkat sekitar 12 hingga 16%. Selain itu, tingkat cacat produksi menurun dari 4,8% menjadi 3,2%, yang menunjukkan peningkatan kualitas proses kerja. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan standar kerja yang lebih jelas, SOP yang lebih konsisten, serta pengawasan berbasis KPI. Temuan ini membuktikan bahwa standar kinerja yang terukur mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas secara bersih. Selanjutnya dari sisi kedisiplinan. Tingkat kehadiran karyawan meningkat dari 94% menjadi 97%. Peningkatan ini sejalan dengan penerapan insentif berbasis kehadiran dan kinerja, sehingga karyawan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk hadir dalam bekerja optimal. Insentif juga meningkat seiring pencapaian KPI dan mayoritas karyawan memberikan respon positif terhadap sistem kompensasi berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang dikaitkan langsung dengan KPI dapat mempengaruhi perilaku kerja secara nyata. Nah, saya mencoba menganalisa dari perspektif Kaizen atau perbaikan secara terus-menerus, secara bertahap. Dari perspektif Kaizen, peningkatan kinerja yang terjadi merupakan hasil dari perbaikan bertahap dan berkelanjutan.
Budaya kerja kolaboratif mendorong karyawan untuk terlibat dalam pencapaian target. Sementara monitoring rutin membantu mencegah deviasi kinerja. Selain itu, prinsip keadilan dalam kompensasi, baik keadilan personal, internal maupun eksternal, mampu meningkatkan persepsi fairness dan menurunkan potensi konflik. Dengan demikian, integrasi KPI, kompensasi, dan budaya kerja menjadi faktor kunci keberhasilan sistem manajemen kinerja. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara standar kinerja, KPI, dan kompensasi terbukti meningkatkan kinerja organisasi, produktivitas, kualitas, dan disiplin kerja mengalami perbaikan yang terukur, serta motivasi karyawan meningkat. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1. Melakukan digitalisasi data kinerja agar lebih akurat dan transparan. Yang kedua, memperkuat peran coaching atasan. Yang ketiga, melakukan evaluasi KPI dan skema kompensasi secara berkala. Dengan penerapan yang konsisten, sistem ini dapat mendukung keberlanjutan kinerja dan juga kesejahteraan karyawan. Berikut adalah daftar pustakanya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.